Kadang-kadang kita itu merasa menjadi seorang penolong, merasa sudah menolong. Karena apa? Ada keinginan di dalam diri untuk menolong, seolah-olah kita berempati. Namun di sisi lain kita kurang pengalaman. Jadinya kadang-kadang sudah menolong kepentung, ya. Kita menjadi sesuatu seakan-akan yang dibutuhkan. Kita sudah merasa dulu menjadi seperti pahlawan, padahal itu pahlawan kesiangan, ya. Jadi kalau enggak punya pengalaman, enggak boleh nolong ya pun. Boleh menolong, namun kita harus dalam kesadaran bahwa kita tidak mempunyai pengalaman. Kita hanya mengalami suatu kepanikan. Lalu karena semua orang pasti punya lah rasa empati, ya. Nggak tahu itu rendah, sedang atau tinggi. Pasti kalau ada sesuatu yang gak nepakin yang ngone mripate di telinganya, dia ada tergerak hati untuk membantu atau menolong. Namun kita atau dia sendiri terkadang tidak dalam kesadaran. Makanya kita sudah menolong, kadang-kadang kita yang jadi bahan bulan-bulanan. Kita yang sudah membantu, kita malah difitnah. Kita sudah berusaha menjadi baik, masih salah. Ya, itu loh. Kesadaran itu penting banget supaya menemukan ketenangan. Kalau hanya panik aja nanti bingung. Ya benar. Kalau enggak menolong nanti enggak punya pengalaman pun. Justru orang yang mempunyai pengalaman itu kan sering menolong. Jadi lakunya itu menjadi pengalaman. Iya, benar, ya. Benar sih, ya. Pengalaman itu akan membawa kita menuju ke kesadaran. Namun proses dari kesadaran itu memang sakit, ya. Proses dari menuju lepas dari kepanikan, kebingungan itu memang tidak mudah. Makanya saat ini wujud nyatanya, misalkan ya, kalian mempunyai keluarga, adik kandung atau kakak kandung yang dalam kesusahan di dalam ekonomi rumah tangganya. Kalian mempunyai empati karena didorong kepanikan dari kepanikan orang tua. Semua orang tua itu menginginkan anak-anaknya itu hidup makmur, berkecukupan, ya, bahagia, sejahtera. Namun orang tua itu tidak menyadari bahwa anak-anaknya itu mempunyai jalan hidupnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Nah, apabila kita tidak bisa menyaring, kita belum dalam kesadaran bahwa diri kita itu mampu apa enggak, ya, maka kita akan menjadi pesakitan dalam arti seakan-akan kita bisa membantu menolong keuangan saudara-saudara. Karena apa? Dorongan dari kepanikan orang tua kita. Disadari di sini ya. Jadi apabila ya saudara kita tidak mampu dalam hal keuangan, ya kita membantu semampu kita, bukan sesuai kebutuhan mereka. Lah kalau kita membantu, ya,
sesuai dengan mereka, apa yang mereka butuhkan, yo dedel duel lah kita, ya kan? Kemampuan kita terbatas, pengalaman kita belum sampai ke sana. Kita bukan Tuhan yang bisa menjadi pengayom bagi keluarga semuanya. Memang sih tugasnya anak barep biasanya ya, atau tugasnya saudara yang mampu itu membantu saudara yang kurang mampu. Namun kadang-kadang yang dibantu itu memang diciptakan atau mereka disediakan untuk membayar karma dari leluhurnya. Loh itu loh ya. Jadi di dalam kita menuruti suatu kemauan ya, sikap empati yang berlebihan itu juga merugikan diri sendiri. Makanya kita belajar tentang kesadaran itu ya. Sadarilah bahwa dirimu belum mampu, sadarilah bahwa dirimu ingin membantu tapi belum mampu gitu loh. Jadi seakan-akan bantuanmu itu seolah-olah kamu sudah membantu kan gitu ya. Namun bantuanmu itu gak direken, diremehkan ya. Habis gitu kamulah yang malah butuh dibantu ya toh. Loh. Nah, dari situ nanti muncul ketidaksadaran itu tadi, egois ya, merasa bahaya kalau sudah di ranah itu kita tidak memahaminya. Dari wujud sehari-hari kisahnya ya, Bunda banyak mendapat pengalaman itu dari taskehnya para murid, dari sharingannya mereka. Oh ternyata kita membantu orang yang tidak butuh dibantu ya. Ya itu jadinya nanti ada ngeyel ya, di situ ada perdebatan, di situ ada ketidakcocokan dalam berpendapat ya, di situ ada hal yang mengusik di hati ya. Jadi rasa empati itu sudah tidak menjadi empati ya toh, menjadi kemelekatan. Akhirnya minta bantuan tapi kok, nah ya, saya sudah membantu tapi kok itu ya. Banyak sekali peristiwa perwujudan laku diri yang memang belum berkesadaran ya, masih merasa itu pokoknya gak mampu wes ojo, seakan-akan itu kamu bisa ngono. Lah kan masih berusaha pun, ini proses. Ya iku lek gak dalam kesadaran yo, akhirnya ngwongso ngoyo rekodaya gak ono faedahe ya, malah ya loro ati akhirnya kok ya. Nah, ayo belajar tentang kesadaran. Saya ingin membantu tapi apakah saya mampu? Sudah saya cobanya aja, ternyata dicoba sekali, loh saya tidak mampu ya sudah, bukan engkau Tuhannya, bukan engkau penolongnya, berarti masih banyak penolong-penolong yang lain selain engkau. Ngono loh ya. Bukan kita tega ya membiarkan saudara kita menderita, ndak, kita ndak tega, justru kita menyelamatkan diri kita sendiri kok ya. Jare nasib takdir wis ana sing nulis ning gone kitab Lauhul Mahfuz ya. Makanya kita diberikan akal, pikiran menuju kesadaran itu tadi ya. Tolong dulu dirimu, kalau kamu sudah tertolong kamu bisa menolong orang lain. Lah dirimu lo sik melas ya, dirimu lo ya justru butuh bantuan, tapi karena gengsi tidak berkesadaran, seakan-akan dirimu tidak membutuhkan bantuan itu. Bahkan seakan-akan kamu merasa sudah bisa membantu orang lain. Sadari ya, yuk supaya mendapatkan ketenangan. Oke? Dan seseorang yang sudah tenang itu tidak akan mungkin menjadi beban siapapun.
Oke.